Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, teman-teman hijrah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu hikmah pernikahan adalah supaya manusia berketurunan, memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa berketurunan itu adalah tabiat, sesuatu yang disenangi oleh setiap manusia. Sehingga pada asalnya setiap orang ingin untuk berketurunan. Allah Ta'ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin." Dihiasi untuk manusia kecintaan terhadap hal-hal yang membuat mereka senang, hal-hal yang mereka memiliki kecenderungan kepadanya. Minan nisa, berupa wanita, wal banin, anak keturunan, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, dan jumlah yang sangat banyak harta berupa emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang bagus, kendaraan yang indah, wal an'am, binatang-binatang ternak, wal hars, dan pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah hiasan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada tempat kembali yang baik, yaitu surga. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tabiat manusia itu senang untuk memiliki anak, untuk memiliki keturunan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki berupa anak terhadap seseorang, itu adalah suatu anugerah yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang harus disyukuri. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa berketurunan itu termasuk dari tanda-tanda keesaan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard." Milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki anak-anak berupa anak-anak perempuan saja. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang lain anak-anak laki-laki saja. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Dan ada juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya keturunan berupa anak-anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siapa yang Dia kehendaki tidak memiliki keturunan. Innahu 'alimun qadir. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui dan Maha kuasa. Di dalam ayat ini, anak itu disebut sebagai hibah. Yahabu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah, memberikan hibah. Hibah itu sesuatu yang diberikan tanpa harus mengganti. Orang yang diberi itu tidak perlu mengganti. Sehingga bukan termasuk hal yang baik ketika seseorang yang sudah berumah tangga tidak berkeinginan untuk memiliki keturunan. Karena pada asalnya itu bertentangan dengan fitrahnya, bertentangan dengan hati nuraninya yang ingin memiliki keturunan. Dan dari sisi lain itu seperti menolak pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa hadiah itu diberikan kepada hamba-hambanya. Ada yang diberi anak keturunan laki-laki saja atau perempuan saja. Ada yang diberi keturunan berupa anak laki-laki dan perempuan. Dan sebagian orang belum atau tidak diberi keturunan. Tentu ketika seseorang diberi keturunan, hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunan itu menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh dan salihah. Dan yang belum diberi keturunan untuk tetap bersabar. Karena keadaan seorang mukmin, keadaan orang yang beriman adalah keadaan yang selalu baik. Saat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bersyukur,
dan itu adalah kebaikan baginya. Ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya ketika tertunda belum mendapatkan keturunan atau bahkan tidak memiliki keturunan, maka bersabar, dan itu adalah kebaikan baginya. Dan yang diuji dengan seperti itu hendaklah terus memperbaiki harapannya, husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dahulu sebagian nabi juga mendapatkan cobaan yang sama seperti itu. Dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dialami oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Dan teladan dari Nabi Zakaria alaihi salam bahwa beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi karunia berupa keturunan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah, di tempat ketika Nabi Zakaria alaihi salam datang kepada Maryam, di tempat itu Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dia berkata, Nabi Zakaria alaihi salam berdoa, Rabbi habli, wahai Rabbku, ya Allah, berikanlah untukku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Demikian sekilas tentang besarnya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keturunan, dan itu merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin.